Hamdan wa syukronillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa Kang Adi di kajian Bulughul Maram pasal ke-51 kita masuk. Pada pembahasan sebelumnya nanti Kang Adi bisa memeriksa di video-video sebelumnya. Saya mulai dari pasal ke-51. Di situ Hasan sebagai penerjemah Bulughul Maram menulis kaitan dengan ahkamus syar'i. Hasan menulis ahkam artinya hukum-hukum. Syar'i artinya agama. Ahkamus syar'i itu ialah hukum-hukum yang terdapat di kitab Allah dan di sunnah Rasulnya. Ahkamus syar'i, bahagian hukum syar'i itu, kata Hasan ada 5. Yang pertama, wajib atau fardu, yaitu sesuatu perkara yang kita akan berdosa kalau kita tidak mengerjakannya. Ahkamus syar'i ini, Kang Adi, nanti akan lahir dari 2 poros besar. Yang pertama, dari dalil-dalil qat'i. Yang kedua, dari masalah-masalah yang bersifat zonni. Kalau dalil-dalil qat'i itu adalah hukum-hukum yang jelas dalilnya. Misalnya tentang sholat 5 waktu, tentang saum Ramadan, tentang zakat, tentang umroh, tentang haji. Nanti menentukan mana sholat wajib, sholat sunat, sholat haram, sholat makruh, sholat mubah, zakat wajib, zakat sunat, zakat haram, zakat makruh, zakat mubah, dan hukum-hukum qat'i yang lainnya itu poros yang pertama. Jadi hukum-hukum syara ini mengambil atau menuntaskan dari dalil-dalil qat'i. Dalil qat'i itu kalau orang Sunda bilang puguh rengkona gitu. Ada ayatnya, ada hadisnya. Kemudian yang kedua, ahkamus syar'i ini diterapkan pula pada masalah-masalah zonni atau sering juga ulama mengistilahkan masalah-masalah fikhiyah. Jadi nanti ada 2, ada masalah qat'iyah, ada masalah fikhiyah. Di sini kita perlu mencerahkan masyarakat, Kang Adi, ketika ada perdebatan itu, ini fikhiyah atau qat'iyah. Kalau qat'iyah tadi jelas dalilnya, maka menentukan hukum syara wajib, makruh, mubah, sunat, haram itu sudah tidak bisa dibantah karena jelas dalilnya. Yang kedua, hukum syara diterapkan pada masalah-masalah zoniyah. Zon itu artinya kan secara bahasa sangkaan. Tapi kalau dalam istilah fikih, fikih atau zoniyah itu atau fikih itu adalah masalah-masalah yang ditentukan ketika dalilnya tidak secara langsung membahas hal tersebut. Misalnya, kan tidak ada ayat Quran tentang HP, tidak ada ayat Quran kaitan dengan hukum motor, hukum mobil, hukum yang bersifat kontemporer hari ini. Tapi perlu permasalahan itu perlu dituntaskan. Maka itu adalah ranah fikih. Artinya begini Kang Adi, ketika ada perbedaan pendapat, sebelum kita menghukumi benar atau salah pendapat orang lain, sebelum kita mendebat pendapat orang lain, kata orang lain misalnya wajib, kata kita sunat ataupun sebaliknya, kita harus mendudukan permasalahan ini yang diperbincangkan ini ada dalilnya atau tidak. Nah, kalau sudah ada dalilnya ya sudah berarti dalil itu yang menjadi patokan. Kedua, kemudian ketika masalah ini tidak ada dalilnya, maka kita dudukkan ke mana permasalahan itu akan berporos kepada dalil yang ada. Contoh begini Kang Adi. Dalil mengatakan bahwa seorang yang akan sholat itu wajib wudhu. Itu qot'i. Ayat Al-Quran,
Kemudian hadis Rasul mewajibkan itu. Kemudian ketika wudhu timbul pertanyaan, apakah di dalam wudhu itu wajib niat? Sedangkan tidak dijelaskan dalam Quran, dalam hadis bahwa niat dalam wudhu itu apa hukumnya? Nah, ini sebuah permasalahan. Niat ini hukumnya apa? Wajib, sunat, atau yang lainnya? Lalu oleh para ulama dikelompokkan ternyata niat ini adalah bagian dari amal. Amal apa? Amal hati. Amal itu kan ada af'alul qulub, amalan hati, ada af'alul jasadiyah, amalan-amalan yang bersifat jasadi. Nah, kemudian kita membaca ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Tiada lain disebut amal itu ketika dibarengi oleh niat. Wudhu adalah bagian dari amal. Dan amal itu dikatakan amal jika dibarengi oleh niat. Maka wudhu tidak menjadi amal. Artinya kalau tanpa niat. Kemudian tadi dirunut, wudhu itu wajib bagi sholat. Dan wudhu itu menjadi bagian dari amal yang harus ada niatnya. Maka otomatis niat dalam wudhu menjadi wajib. Begitu. Jadi menentukan wajib niat wudhu itu, kalau di sekolah kan Kang Adi kita tahu beres. Kalau masakan mah sudah ada dalam hidangan. Tapi ketika itu dirunut secara usul fikih, itu memerlukan rangkaian-rangkaian penjelasan kenapa sampai wajib menentukan niat dalam wudhu itu. Nah, maka yang tadi, pertama, sholat wajib wudhu dulu. Wudhu bagian dari amal. Amal harus dibarengi dengan niat. Maka niat itu menjadi wajib bagi wudhu. Karena wudhu itu akan disebut amal kalau ada niatnya. Seperti itu. Nah, itu contoh menentukan wajib atau hukum yang lain. Kita sering mengartikan wajib ini dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Kemudian yang kedua, mustahab atau sunat atau nafal atau istilah lain nafilah, ihsan, tatawu, yaitu sesuatu perkara yang kita akan dapat ganjaran kalau kita mengerjakannya dan tidak berdosa kalau kita meninggalkannya. Nah, pengertian ini kalau disampaikan kepada masyarakat, Kang Adi, perlu diraut ya. Artinya bagaimana masyarakat itu menerima pengertian mustahab atau sunat itu dengan semangat mengamalkan, bukan semangat meninggalkan. Makanya kita sering mengartikan sunat itu adalah dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan tidak mendapat apa-apa. Jadi kita artikan tidak mendapat apa-apa. Jangan terlalu sering mengartikan tidak mendapat dosa, karena kan beda ya konotasinya. Lalu kita jelaskan ketika membahas hukum sunat ini, misalnya tentang sholat, ya kata Rasul, awalu mayuhasabu bihil abdu as-sholat. Yang pertama dihisab dari amal seorang hamba itu adalah sholatnya. Ketika seorang diperiksa sholatnya, ternyata kan banyak kekurangan, kata Rasul. Melamunlah, salah bacaan, lalai waktu, dan lain sebagainya. Maka dalam hadis dikatakan, coba periksa sholat sunatnya. Maka jika ada sholat sunatnya, itu menjadi tambalan-tambalan bagi sholat wajibnya. Nah, itu disampaikan. Jadi jangan polos ketika menyampaikan sunat, hukum sunat. Bagaimana agar sunat itu menjadi semangat bagi umat Islam untuk melaksanakan. Lebih jauh kan Rasulullah mengatakan kepada seorang sahabat, memintalah. Sahabat yang begitu melayani Rasul kan, ada seseorang yang begitu melayani Rasul, memintalah. Maka sahabat itu menjawab, fa ini ala nafsi kabikasratis sujud.
Jawaban Rasul itu diawali dengan meminta kepada Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin menjadi tetanggamu di surga. Kata Rasul, awa ghairu dzalik, ada yang lainnya? La wadzaka, kata sahabat, tidak ada lagi. Maka Rasulullah mengatakan, fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan engkau memperbanyak sujud, itu sholat sunat. Nah, jadi hukum sunat ini kita gambarkan kepada masyarakat. Pertama, kalau dalam hal sholat ya, menambah sholat wajib yang kekurangan. Kedua, menjadi tiket agar kita dapat menjadi tetangga Rasulullah di surga. Berarti tetangga Rasulullah di surga, surga tertinggi berarti ya, yaitu surga Firdaus begitu. Nah, itu dalam hal penyampaian. Sama dalam hal sunat di ibadah-ibadah mahdoh yang lainnya. Apakah itu zakat, berarti ibadah sunatnya infak sodako. Kalau zakat kita kurang sempurna, nanti infak sodako yang jadi tambalannya. Kemudian dalam ibadah yang lainnya, kalau haji, tambalannya apa? Umroh berarti. Dan kalau haji, wajibnya sekali. Kalau umroh, ya dianjurkan setiap tahun. Apalagi ketika Kang Adi mau membuka travel umroh gitu kan, kita gambarkan bahwa umroh ini adalah sebagai tambalan-tambalan katanya kalau haji kita banyak kekurangan. Bagi yang belum haji, mudah-mudahan umroh demi umroh ini menjadi kiparat dosa kan kata Rasul di antaranya. Jadi menjelaskan sunat ini maksud saya jangan polos begitu saja sampai kenweda sunat, biar saja ada sunat, nggak usah dilaksanakan. Gambaran seperti itu harus kita hindari dari penjelasan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, hukum haram atau disebut juga muharram atau disebut juga mahdzur atau disebut juga maksiat, yaitu sesuatu perkara yang kita akan berdosa kalau kita mengerjakannya. Di antara istilah haram itu ada muharram, nanti kaitannya 4 bulan yang haram berperang. Dalam Al-Quran dikatakan pertama Zulqa'dah, kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, kemudian bulan yang cukup jauh yaitu bulan Rajab. Nah, itu hukum haram, berarti haram kebalikan dari wajib. Kemudian yang keempat, makruh, yaitu sesuatu perkara yang kita tidak akan berdosa dengan sebab mengerjakannya, tetapi lebih baik kita meninggalkannya. Jadi ini kebalikan dari apa? Kalau haram kebalikan dari wajib, kalau makruh kebalikan dari sunat. Kalau sunat mah dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Kalau makruh mah dilaksanakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Begitu. Jadi makruh itu saat ditinggalkan dapat pahala itu. Bagi siapa? Bagi yang biasa melaksanakan. Seperti begini Kang Adi. Bagi seseorang yang biasa merokok, ketika dia meninggalkan rokoknya karena Allah, dia dapat pahala. Tapi bagi saya yang tidak suka rokok, ketika tidak merokok itu tidak dapat pahala. Kenapa? Dan tidak merokoknya juga begitu. Nah, jadi betapa pengaruhnya niat bagi amal gitu ya. Itu contoh kasus dalam makruh. Nah, nanti oleh Kang Adi ditekankan kaitan dengan makruh ini dikaitkan dengan pengertian takwa. Nanti bisa dibuka dalam kitab Ar-Raghib Al-Asfahani Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, atau pengertian takwa menurut Imam Ibnu Katsir, kan ada terjemahnya ya sekarang banyak. Bahwa kan yang disebut takwa itu adalah yang pertama melaksanakan seluruh perintah Allah. Yang kedua melaksanakan seluruh yang sunnahnya juga. Itu takwa. Jadi bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga dilaksanakan. Ini yang jarang disampaikan. Yang ketiga, meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Itu yang takwa. Ada tambahannya, meninggalkan juga yang makruh. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, nah ini yang luar biasa Kang Adi.
Terkadang orang takwa itu meninggalkan sebagian yang mubah, sebagian yang boleh. Boleh tapi ditinggalkan begitu. Tidak apa-apa tapi takut menjadi apa-apa. Jadi orang yang bertakwa itu pertama melaksanakan yang diwajibkan, yang kedua melaksanakan yang disunatkan, yang ketiga meninggalkan yang diharamkan, yang keempat meninggalkan yang dimakruhkan, yang kelima meninggalkan sebagian yang dimubahkan, sebagian yang dibolehkan. Contoh misalnya, berdiri di pinggir jalan boleh, kan ya? Tapi satu waktu mah seseorang yang bertakwa dia berpikir saat berdiri di pinggir jalan tidak ada kepentingan, walaupun tidak apa-apa takut menjadi apa-apa. Itu contoh. Atau misalnya Kang Adi beri gorengan, bala-bala umpamanya. Bolehkah mengambil bubuk bala-bala? Gitu. Kan bisa jadi boleh, bisa jadi tidak. Tapi kemudian seseorang yang berupaya menjaga ketakwaannya, ini tidak apa-apa, tapi takut apa-apa. Bisa jadi pedagangnya menunggu atau mengumpulkan bubuk-bubuk bala-bala itu untuk mereka konsumsi dengan nasi panas umpamanya. Kita malah ambil, kan bisa menjadi apa-apa yang asalnya tidak apa-apa. Nah, itu contoh. Nah, jadi wajib kebalikannya haram, makruh kebalikannya sunat. Kemudian yang kelima, mubah atau halal atau jaiz, yaitu perkara yang kita tidak akan berdosa lantaran mengerjakannya dan tidak dapat ganjaran lantaran meninggalkannya. Ini mah 50-50. Melaksanakannya tidak jadi pahala, meninggalkannya tidak jadi dosa. Hanya saja, nah ini catatannya, dengan niat yang mubah bisa jadi pahala. Contoh, Kang Adi mandi. Kan mandi itu tidak jadi pahala, tidak jadi dosa ketika tanpa niat. Tapi saat Kang Adi mandi itu niatnya umpamanya agar beribadah segar, agar ketika mengajar fresh, agar ketika beraktivitas lebih fit, agar mencari ridho Allah, maka yang mubah itu jadi bernilai pahala. Artinya kembali lagi Kang Adi, ketika membahas ahkamu syar'i yang 5 ini, ya, wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah, jangan polos seperti pelajaran di madrasah diniyah. Tapi harus ada penguatan-penguatan bagaimana saat mustami mendengar kata wajib dan penjelasannya, mereka takut meninggalkan. Ketika mendengar penjelasan tentang haram dan pembahasannya, mereka tidak berani mendekati. Ketika mendengar sunat dan penjelasannya, mereka merasa terpikat untuk melaksanakan. Mendengar makruh dan contoh serta penjelasannya, yang biasa melaksanakan makruh menjadi ragu-ragu, minimal maksimalnya meninggal. Dan yang kelima, ketika mendengar pembahasan tentang mubah, mereka bingkai bahwa yang mubah bagaimana caranya agar menjadi pahala. Mandi, sikat gigi umpamanya, atau sarapan, kan itu sesuatu hal yang mubah. Tapi bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu menjadi pahala. Kalau di rumah tangga seperti laki-laki, suami, dan perempuan, kan aktivitas itu setiap hari demikian berputar seiring berjalan waktu. Tapi bagaimana agar aktivitas itu menjadi pahala? Begitu. Kang Adi bermain dengan anak-anak di rumah, kan tidak dapat pahala, tidak dapat siksa kalau tanpa niat. Tapi kalau niat dalam rangka membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, jadi pahala. Istri Kang Adi menyiapkan air kopi, kan tidak dapat pahala, tidak dapat siksa kalau tanpa niat. Tapi kalau niat berbakti kepada suami, kan jadi pahala. Itu contoh. Nah, kemudian selain ahkamu syar'i yang 5, Hasan kemudian menulis pada pasal ke-52 ahkamul akli, hukum akal. Ialah ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh akal dengan berpikir, terkadang dengan sepintas lalu,
terkadang dengan sebentar, dan terkadang dengan lanjut. Di sini Hasan menyebutkan bahwa ahkamul akli itu bahagiannya ada 3. Pertama wajib, kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Bagi apa, Kang Adi? Bagi akal. Jadi ada sesuatu yang akal tidak boleh tidak, wajib seperti itu. Yang kedua, ada sesuatu yang akal mengatakan mustahil seperti itu. Yang ketiga, ada sesuatu yang akal menghukumi boleh seperti itu atau jaiz. Yang dikatakan wajib menurut Hasan pada akal itu ialah satu perkara yang akal menetapkan adanya atau akal mengatakan mesti begitu. Jadi tidak boleh tidak begitu. Contoh, di sini Hasan membuat 5 contoh, cukup banyak. Yang pertama, 2 dengan 2 akal menetapkan mesti 4. 2 tambah 2 tidak boleh tidak, harus 4. Itu wajib ahkamul akli, contoh wajib. 2, bapak akal menetapkan mesti lebih tua dari anaknya. Tidak mungkin kan ada anak lebih tua dari bapaknya. Itu wajib, pasti bapaknya lebih tua. 3, benda-benda akal menetapkan mesti memenuhi kekosongan. Yang disebut benda mah pasti punya ruang dan waktu. Itu namanya benda. Makanya nanti ketika ada yang disebut perdebatan tentang penampakan begitu ya, tentang setan, kuntilanak dan sebagainya, kita bisa telisik ini secara akal bisa wajib, mustahil atau jaiz begitu. Setan itu terdengar suaranya tapi tidak terlihat, dan itu secara akal sulit diterima. Nah itu contoh. Kemudian yang keempat, bilangan atau hitungan. Akal menetapkan tidak berkesudahan. Jadi bilangan itu semakin ditambah akan terus bertambah berapapun angkanya. Yang kelima, benda yang besarnya tetap 10 cm persegi, akal menetapkan tidak bisa masuk di lubang yang lebih kecil daripada 10 cm persegi. Jadi kalau bendanya 10 cm tidak mungkin masuk ke tempat yang kurang besar dari 10 cm. Itu secara akal. Itu contoh wajib. Yang kedua, ahkamul akli kategori mustahil. Pada akal itu ialah suatu perkara yang akal menetapkan tidak adanya atau akal menetapkan tidak boleh jadi begitu. Jadi tadi mah wajib harus, ini mah wajib tidak. Contohnya, satu lebih banyak dari 2, akal mustahilkan, yakni akal tidak mau terima. 2, anak lebih tua dari bapaknya, akal memustahilkan. Kemudian yang ketiga, satu benda tidak memenuhi kekosongan, akal mustahilkan. Itu yang kedua, hukum akal bab mustahil. Kalau dipikir Kang Adi, untuk apa kita mengetahui ahkamul akli nanti? Ada hadis-hadis yang bertentangan. Selain kita hukumi secara ahkamul syar'i, kita hukumi juga secara ahkamul akli. Contoh, nanti ada hadis tentang sholat gerhana. Itu hadisnya macam-macam. Ada yang mengatakan Rasulullah Al-Fatihahnya 4 kali 2 rakaat. Ada yang mengatakan 2 kali Al-Fatihah seperti yang normal. Dalam 2 rakaat itu kan sholat gerhana 2 rakaat. Ada yang mengatakan 6 kali Al-Fatihahnya dalam 2 rakaat. Ada yang mengatakan 8 kali. Bahkan ada yang mengatakan 10 kali. Sedangkan dalam hadis, dalam riwayat dikatakan Rasulullah sholat gerhana hanya 1 kali dalam seumur hidup. Yaitu ketika putranya meninggal itu ya. Dikatakan oleh orang jahiliyah, tuh cenah putra Rasulullah meninggal mah sampai gelap langit juga. Nah, maka para ulama mengatakan ini mustahil secara akal juga. Sholat gerhananya sekali, tapi versinya ada beberapa. Nah, maka harus diputuskan nanti mana hadis yang paling sahih. Itu contoh kasus. Yang ketiga,
Yang disebut jaiz pada akal itu ialah perkara-perkara yang dapat diterima oleh akal adanya dan tidak adanya antara keduanya. Contoh, satu, orang berkepala lima umpamanya, akal mengatakan bisa jadi ada, yakni akal tidak menetapkan mesti ada, dan akal tidak berkata mustahil ada. Kan bisa jadi kepalanya lima mungkin apa kelainan, atau bisa jadi tidak ada. Nanti dalam gaya bahasa biasanya ini digunakan. Yang kedua, satu benda bergerak atau diam. Akal berkata bisa jadi, yakni akal tidak memastikan dia diam dan tidak memustahilkan. Dan tidak mestikan dia bergerak dan tidak mustahilkan juga. Tiga, Allah membinasakan alam ini. Akal berkata bisa jadi, yakni akal tidak menganggap Allah mesti binasakan alam ini dan akal tidak berkata mustahil Allah binasakan alam ini. Hanya saja, Kang Adi, ahkamul akli ini satu waktu terbantahkan dengan ayat Quran. Begitu. Maka ada hal-hal yang di luar akal terjadi kepada Nabi. Apa disebutnya? Mukjizat. Begitu. Seperti peristiwa Isra Mi'raj, bulan terbelah, dan lain sebagainya. Nah, inilah antara ahkamus syar'i yang lima dengan ahkamul akli yang tiga perlu kita gambarkan agar kemudian semakin memperkuat pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah agar diterima sebagai sesuatu yang logis. Jadi agama itu logis ya. Bagaimana agar hal yang kita pahami itu dapat menjadi sesuatu ilmu yang menjadi pegangan, tidak ambigu, tidak samar. Karena keyakinan itu lahir dari sesuatu yang jelas, sifat yang membuka tabir dengan selebar-lebar. Nah, itu antara ahkamus syar'i dengan ahkamul akli. Sepertinya itu dulu, Kang Adi, sebelum kita tanya jawab. Nanti pekan depan, entah hari apa ya, kita akan teruskan pada pasal ke-53, ahkamul adah. Adah itu dari adat, artinya kebiasaan, eh, kaitan dengan adat istiadat atau sesuatu hal yang menjadi hukum yang biasa berlaku gitu, yang menjadi hukum yang ada di sekitar kita. Nah, itu dulu ahkamul syar'i dan ahkamul akli. Saya akhiri dulu untuk kemudian kita berbincang kaitan dengan dua macam hukum ini. Yang pertama ada lima, yang kedua ada tiga macam. Demikian Kang Adi untuk sementara. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.